untuk teman-teman semua yang berada pada Indonesia bagian Barat. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama dengan para mantan delegasi dari Indonesia untuk ajang Youth 20 di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga teman-teman semua punya gambaran nih, kalau teman-teman semua pengen jadi delegasi Youth 20 ke depannya, teman-teman semua harus melakukan apa yang perlu dipersiapkan, dan gimana sih rasanya menjadi delegasi Indonesia di ajang sebesar KTT Y20 ini. Nah, sebelum kita mulai ini teman-teman semua, biar kita bisa kenal satu sama lain. Kalau teman-teman semua punya lagi bisa menyalakan videonya, silakan bisa dinyalakan videonya supaya kita bisa saling bertatap muka secara virtual. Dan kita juga bisa saling kenalan satu sama lain. Jadi teman-teman semua silakan bisa mengetikkan asal daerahnya nih. Kita pengen tahu teman-teman semua berasal dari mana saja nih. Silakan bisa ditulis di kolom chat kalian berasal dari kota mana. Supaya kita bisa, ada yang dari Pontianak, ada yang dari Bogor, ada yang dari Cirebon, Palembang. Wow. Oke, silakan bisa ditulis ya. Yang paling jauh ini dari Bekasi ya kayaknya ya. Pekalongan, Jogja, Pangkal Pinang, oke, Sidoarjo, Semarang. Wow, oke. Jadi banyak sekali ya teman-teman semua yang hadir, dan kita juga masih menunggu teman-teman yang lain yang belum sempat hadir dalam roadshow IYD kali ini. Nah, roadshow kali ini tidak akan terselenggara dengan lancar tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari beberapa universitas nih yang membantu kita menyebarkan informasi tentang roadshow kali ini, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Parahyangan, Universitas BINUS, London School of Public Relations, Unpar, dan kemudian Universitas Bakri. Nah, terima kasih banyak untuk teman-teman semua atau organisasi-organisasi yang telah membantu kita menyebarkan informasi di universitas-universitas tersebut. Nah, teman-teman semua, perkenalkan terlebih dahulu, saya Mujab. Di IYD ini saya bertindak sebagai co-head dari divisi program, sekaligus nanti di organizing committee buat Y20 akan bertindak juga sebagai co-head divisi program yang akan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Y20 Indonesia dari segi program, kegiatan, dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, per 1 Desember ya, tepat semalam kemarin sudah ada kick off dari G20, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memegang presidensi G20, di mana Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam negara G20. Dan tahun ini sampai tahun 2022 nanti dipercaya untuk memegang presidensi. Dan tentunya ini jadi kesempatan yang strategis untuk kita semua untuk bisa, terutama bagi Indonesia ya, ini adalah kesempatan posisi strategis untuk menentukan arah kebijakan global, terutama dalam kelompok negara G20. Ada yang tahu apa tema yang diangkat oleh G20 Indonesia pada penyelenggaraan tahun ini 2022? Silakan bisa diketik di kolom chat. Ada yang tahu? Ini agak panjang sih, jadi saya masih nunggu. Oke, recover together, recover stronger. Jadi memang tema yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memegang presidensi Indonesia di G20 ini sangat berkaitan dengan kondisi kita yang saat ini masih berjuang nih melawan pandemi. Dan harapannya momentum presidensi G20 Indonesia sekarang ini dapat menjadi sarana kita bersama ya untuk menentukan arah kebijakan global terkait dengan pemulihan dunia pasca pandemi, dan Indonesia punya kesempatan untuk menentukan arah kebijakan global. Nah, kalau teman-teman semua lihat di poster-poster nih, sebenarnya tema dari acara hari ini adalah Youth as a Resilient Agent of Change, di mana kita melihat bahwa ya pemuda sendiri adalah agen perubahan ya. Dan ternyata dalam kerangka G20 ada yang namanya Youth 20 yang nanti akan dijelaskan oleh pembicara-pembicara kita. Tapi singkatnya begini, Youth 20 ini memang sudah terselenggara sejak tahun 2010 sebagai salah satu engagement group di bawah G20. Dan teman-teman semua, Indonesian Youth Diplomacy yang merupakan organisasi kepemudaan nirlaba yang memang setiap tahunnya sejak tahun 2010 dipercaya untuk
rekrut delegasi-delegasi Indonesia yang akan dikirim ke event-event atau kegiatan-kegiatan Y20 yang setiap tahun diselenggarakan, ada di Kanada, Prancis, Amerika Serikat, dan terakhir nih Angelo dan kemudian Putri merupakan delegasi di Italia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, kegiatan ini tuh apa sih maksudnya, dan kemudian IWD itu siapa, dan seterusnya, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh partner saya yang terbaik ini, ada Mbak Sarah. Nah, sebelum saya persilakan ke Mbak Sarah, saya punya pantun nih buat Mbak Sarah. Pakai topi warnanya merah, indah dipasang dengan baju ungu. Silakan untuk Mbak Sarah, sambutan pembukanya kami tunggu. Silakan Mbak Sarah. Aduh, emang udah jadi MC kalau udah berpantun ria ini si Mujab. Oke. Mohon maaf ini baru bergabung. Semuanya bisa mendengar? Aman Mbak Sarah, aman ya? Bisa Mbak. Oke, sip. Ini memang sepertinya harus ada syarat untuk menjadi MC, itu beratnya di situ. Tiap kali Mujab jadi MC pasti ada pantunnya, yang lainnya jadi takut jadi MC. Baik, langsung saja mohon maaf saya harus di jalan karena ini baru masuk mobil, kebetulan lagi di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, sudah sore. Selamat sore teman-teman sekalian, terutama untuk yang ada di Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas kehadirannya, terutama untuk teman-teman kita ya yang ada di yang ada di IYD board yang akan menjadi pembicara pada sore hari ini. Kami dari IYD tadi sepertinya sudah dijelaskan juga oleh Mujab, terutama dari segi IYD itu apa. Ya, kami semua di sini memang bergabung. Awalnya mungkin hanya alumni delegasi, seperti saya sendiri adalah alumnus atau alumna dari delegasi tahun lalu ke Saudi Arabia. Sedangkan Angelo, Dea, dan juga Putri adalah delegasi untuk tahun ini. Tapi kita mulai dari beberapa tahun belakangan ini memang membuka, dan kita berharap justru kedepannya akan lebih terbuka lagi untuk semua pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki ketertarikan dan ingin membuka wawasannya lebih lagi tentang upaya diplomasi Indonesia. Karena Indonesia ini negara yang nggak kecil, teman-teman. Kita adalah negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Juga sangat luas, wilayahnya juga tidak kecil sama sekali, dan juga dengan keberadaan kita di G20 artinya kita pun juga adalah salah satu kekuatan ekonomi yang harus dipertimbangkan secara internasional. Nah, untuk itu teman-teman sekalian sepertinya penting. Nah, dalam hal ini adalah bagian dari proses. Hari ini, webinar ini, talk show ini sebenarnya adalah bagian dari proses. Si Didi itu ukurannya dia seperti tepung diesel yang warna kuning itu loh, Bu. Oke. Yang kapasitasnya kalau nggak salah. Nah, oke, thank you. Operator. Tadi sampai mana? Oh yes, ini adalah bagian dari proses untuk kita mensosialisasikan, terutama tentang bagaimana anak-anak muda seperti kalian bisa ikut serta dalam ajang KTT loh. Ini saya mau menekankan, to be a delegate for Y20, menjadi delegasi Republik Indonesia, mewakili Indonesia. Jadi dalam hal ini kalian akan menjadi delegasi resmi mewakili pemuda-pemudi di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi tidak mewakili kepentingan pribadi. Kalau misalkan terpilih menjadi delegasi, dan itu artinya adalah delegasi resmi untuk ajang KTT Y20. Dan Y20 ini adalah engagement group resmi dari G20 yang dimana yang semua pemuda-pemudi delegasinya adalah mewakili pemuda-pemudi dari negara-negara G20. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, nanti kalian bisa mendapatkan. Ini yang pasti akan disampaikan juga sama teman-teman seperti Angelo, sama Dea, sama Putri. Tapi saya berbagi aja bahwa
kalian akan dapat network yang luar biasa. Jaringan dari delegasi negara lain adalah juga pemuda-pemudi yang sangat luar biasa dari negara mereka masing-masing, punya perspektif yang sangat luas. Nanti kalian akan melihat bagaimana perspektif perbedaan antara developed countries dengan developing countries dan seterusnya. Jadi itu menjadi pengalaman yang saya rasa akan dibagikan juga oleh Angelo dan teman-teman yang lainnya. Berharap bahwa teman-teman bisa menyimak bagaimana nanti yang disosialisasikan oleh mereka untuk prosesnya. Ya, saya sih bersyukur saya daftarnya tahun 2020 karena kayaknya prosesnya tambah susah. So, but jangan langsung kecil hati ya teman-teman. Pokoknya yang penting pede aja dulu. Kalau nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu bisa atau enggak kan gitu. Waktu daftar pun juga saya dulu nggak kepikiran gitu loh. Angelo aja sampai berapa kali ya Angelo ya? Sebelum akhirnya jadi delegasi. So, jangan langsung surut semangatnya. Pastikan ini adalah kesempatan yang jangan terlewatkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Terima kasih dan selamat untuk bertalk show Ria pada sore hari ini. Thanks so much guys. Terima kasih banyak Mbak Sari. Kalau ngomong sama Mbak Sarah, dengerin sambutan dari Mbak Sarah, kita turut bersemangat nih. Karena Mbak Sarah sendiri selalu menyampaikan apapun yang dia bicarakan dengan semangat yang luar biasa. Jadi kita semua ini juga mendengarkan dan sampai nih ke diri kita semangatnya. Walaupun hamil 7 bulan loh, Mujab. Walaupun hamil gitu 7 bulan, betul sekali. Ini memang harus, dan hamil yang ketiga ya Mbak ya. Itu yang perlu di point out. Dan tapi Mbak Sarah masih tetap youth ya, masih masuk dalam kategori youth. Itu yang perlu diklarifikasi nih Mbak ya. Oh gitu ya. Angelo, tolong. Milenial. Sorry Mbak, gue Gen Z. Oke, well. Jadi Mbak Sarah ini adalah delegasi Indonesia untuk Youth20 di Saudi Arabia yang gue nggak tahu nih sayangnya atau bagaimana ini online ya karena pandemi. Jadi Angelo, Putri, kemudian Mbak Sarah dan batch-nya ini nggak punya kesempatan untuk langsung datang ke negara yang dituju karena situasi pandemi. Tetapi insya Allah kabar baiknya, semoga saja situasi hari ini masih bisa kita maintain. Insya Allah Youth20 tahun 2022 di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kalau teman-teman semua jadi delegasi tentu bisa datang. Ya karena di Indonesia. Dan kita juga akan berusaha mengundang negara-negara lain ya yang dalam kerangka G20 untuk juga datang ke Indonesia dan menikmati keindahan dan keramat-tamahan di Indonesia itu sendiri. Oke, daripada saya terlalu banyak bicara nih teman-teman semua, karena bintang utama dalam sesi kali ini adalah delegasi Indonesia yang pada pertengahan tahun ini menjadi utusan kita bersama, utusan pemuda Indonesia untuk bisa berdiskusi langsung di KTT Youth20 di Italia secara virtual. Ini ada Putri Komarudin, ada Angelo Wijaya, dan kemudian ada Dea. Halo teman-teman semua, apa kabar? Halo Kakak Mujab, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini Angelo mau halo juga nggak? Atau Dea silakan. Mujab. Halo Putri, udah lama nggak ketemu juga. Hi guys. Akhirnya I'm here. Oke, ya. Nanti kita akan ngobrol banyak sama Putri dan kemudian Angelo, dan Dea akan secara spesial menjelaskan tentang apa sih seleksi delegasi itu dan bagaimana mekanismenya. Sekedar informasi buat teman-teman semua, seleksi delegasi akan dimulai di bulan Januari 2022, betul Dea? Oke, ya, Januari 2022, sehingga teman-teman semua punya kesempatan ya kurang lebih 1 bulan nih untuk menyiapkan apa saja yang kurang, melatih diri dan lain-lain. Nah, untuk tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan Putri Komarudin dan Angelo Wijaya. Nah, sekedar informasi juga buat teman-teman semua, mungkin ya ada yang belum tahu siapa Putri Komarudin, siapa Angelo Wijaya, bisa di-searching aja di Google. Nah, ini brief singkat dari saya, kalau Putri Komarudin merupakan anggota DPR RI, dari komisi berapa, Put? Komisi 11, Kak. Komisi 11, dan urusan duit. mantap. Komisi perintahnya
perintahnya dari Komisi 10 dulu ya Kakak. 8 ya, 8. Luar biasa. Nah, Putri Komarudin sendiri, walaupun sudah menjadi anggota DPR RI ini, tapi tetap menggunakan platform U20 ini sendiri untuk bisa mengadvokasikan apa yang menurut Putri ini sebagai isu yang penting, yaitu soal inklusi ya Putri ya. Nah, sedangkan pembicara yang satunya ini masih muda ya, berprestasi dan jomblo, ini yang harus di point out ya, jomblonya. Angelo Wijaya pernah menjadi mahasiswa berprestasi dari UGM, terus kemudian baru-baru ini mendapatkan penghargaan dari Kemenpora sebagai mahasiswa berprestasi internasional. Wah, luar biasa. Angelo Wijaya, gimana Angelo, apa kabar? Baik, Jap. Pemuda berprestasi aja. Gue udah bukan mahasiswa soalnya. Oh iya, pemuda berprestasi. Tadi gue ngomongnya apa ya? Mahasiswa ya? Mahasiswa. Oh, sorry. Pemuda berprestasi internasional ya. Hadiahnya 15 juta, jadi kalau teman-teman semua minta traktir bisa hubungi Angelo. Oke, sebelum gue ngasih kesempatan buat Putri lebih dulu untuk presentasi ya, untuk menceritakan apa saja tentang U20, gue pengen masing-masing dari kalian nih berdua untuk cerita secara singkat. Nih, Mbak Sarah. Oke, untuk cerita secara singkat, apa sih yang jadi motivasi dari kalian berdua? Kenapa mendaftar U20 di tahun 2021? Ya tentu kita tahu ya, Putri ini sudah jadi anggota DPR, ya kemudian Angelo juga saya rasa sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan internasional sebelumnya. Dan kenapa U20 ini akhirnya membuat kalian berdua tuh memberanikan diri dan memutuskan untuk mendaftar proses seleksi delegasi dan akhirnya terpilih sebagai delegasi. Mungkin dari Putri terlebih dahulu, apa sih yang jadi motivasi Putri meskipun sudah jadi anggota DPR nih, udah punya platform sendiri nih untuk bisa memperjuangkan kebijakan. Silakan Putri. Ini Kakak Mujab nih emang kayak MC-nya Putri Indonesia ya. Apa yang menjadi motivasi? Enggak, kalau mantan abang. Oh benar, emang kebiasaan lama susah dihilangkan. Jadi kalau kita sih sebenarnya karena sebagai anggota DPR kan kita punya kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang ya. Jadi selain konstituen di dapil, di daerah pemilihan, kita juga keliling Indonesia lah untuk mendengarkan berbagai masukan, pandangan dari masyarakat, terutama pemuda juga, karena kebetulan aku jadi salah satu dari 10 anggota termuda di DPR sekarang. Nah makanya kita ngerasa suara-suara mereka yang mungkin selama ini belum terdengar, terakomodir di pemangku kepentingan dan kebijakan itu bisa kita perjuangkan di sini. Dan kalau aku sih karena menjabat di DPR juga, jadi apa yang kemarin jadi proposal, selain itu dari masukan masyarakat juga bisa diperjuangkan di komisi 11 gitu. Makanya kemarin kita mendaftarkan diri dan alhamdulillah diterima oleh Kakak Mujab, Kakak Sarah dan teman-teman lainnya. Diberikan kepercayaan sampai sekarang. Oke, luar biasa ya. Ini memang jadi secara khusus ingin memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan pemuda. Ini kalau Angelo nih seorang pemuda berprestasi tingkat internasional, apa sih yang membuat kalau nggak salah nih Angelo sudah juga terlibat di Y20 Saudi ya, waktu itu dapat award dari Y20 Saudi, betul? Angelo waktu itu? Betul, Job. Ya. Apa kurang cukup Angelo mendapatkan award itu? Tahun lalu. Bukan masalah kurang cukup sih, Jab. Tahun lalu tuh sebenarnya kan tahun lalu itu kan yang Saudi itu kan ada kayak pemuda dikasih platform untuk kasih masukan gitu ya. Kalau ada satu permasalahan global yang kita memang peduli gitu, apa sih yang menjadi ide pemuda untuk memecahkan permasalahan itu. Makanya waktu itu gue masuk di situ dan kemudian dapat award itu. Cuma di samping dari itu sebenarnya mungkin motivasi gue nggak terlalu jauh dengan Putri gitu ya. Number one sebenarnya gue tuh lumayan gregetan gitu dengan kebijakan gitu ya. Maksudnya kita kan pemuda yang akan menikmati kebijakan ya 15-20 tahun ke depan. Cuman peran pemuda dalam pembuatan kebijakan ini kadang-kadang masih sideline gitu loh, masih belum terlalu besar gitu. Kadang-kadang
kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk pemuda ini dibuat oleh mereka-mereka yang sudah bukan pemuda lagi gitu kan. Nah, ini penting untuk pemuda untuk punya andil dalam membuat kebijakan untuk menentukan masa depannya. Lalu yang kedua, dulu emang gue udah mulai aktif juga. Gue ikut volunteer di UNFPA sebagai Youth Advisory Panel untuk Operations UN di Indonesia. Dan di situ gue belajar tentang pembuatan kebijakan dan bagaimana pemuda bisa champion di situ. Nah, akhirnya kenapa memilih G20 atau memilih Y20? Karena ini adalah forum ekonomi terbesar di dunia gitu ya. 20 ekonomi terbesar, arah kebijakan ekonomi dunia ini ditentukan oleh G20 gitu. Jadi ini penting untuk melihat dan juga untuk mengadvokasikan suara-suara negara berkembang, khususnya Indonesia, di dalam tataran global. Ya, itu Job. Oke, Angelo, meskipun suaranya agak putus-putus, tapi ya, meskipun suaranya putus-putus, tapi gue coba untuk meringkas ya apa yang tadi disampaikan sama Angelo dan Putri, yang ngejelasin bahwa sebenarnya apa yang menjadikan Y20 ini spesial karena Y20 ini sangat berkaitan dengan G20. Jadi isu-isu yang dibahas di forum-forum U20 ini akhirnya nanti akan jadi pertimbangan ya, konsiderasi untuk mengambil keputusan di forum G20 yang diisi oleh kepala-kepala negara. Oke, ini kalau teman-teman semua masih ada pertanyaan ya tentang misalnya tadi ada yang bilang, aduh insecure, delegatnya yang ngeri-ngeri semua, dan seterusnya. Nanti kita akan coba klarifikasi ya, apakah memang harus sekeren Putri Komarudin atau se-outstanding dari Angelo. Kita nanti akan coba lihat bagaimana sih kriteria yang dicari oleh kami sebagai delegasi Indonesia, penentu delegasi Indonesia untuk U20. Itu sendiri. Nah, langsung saja untuk kesempatan pertama, ternyata saya dapat kabar dari panitia, kita persilakan terlebih dahulu untuk Angelo. Silakan Angelo untuk bisa memberikan presentasi secara singkat nih tentang apa sih yang jadi pengalamannya dulu, terus kemudian apa sih tips and trick yang bisa dibagi ke teman-teman semua terkait dengan persiapan seleksi delegasi Y20 tahun depan. Silakan Angelo. Oke. Jap, gue udah mulai bener lagi ya, Jap. Gue dapat kabar dari panitia katanya gue lagging tadi. Iya, betul sekali. Ya, semoga ya sinyalnya aman ya. Silakan Angelo. Semoga aman ya. Oke, thank you semuanya. Thank you Mujab. Selamat sore teman-teman semuanya. Mungkin dalam 5-10 menit ke depan, nggak sampai 10 menit hopefully ya, aku mungkin akan berbagi sedikit tentang pengalaman aku sebagai delegasi Y20 bersama dengan Putri dan juga Dea. Mungkin nanti Putri dan Dea akan memberikan angle-angle yang berbeda, tapi mungkin kalau aku akan memberikan informasi-informasi yang mungkin penting untuk diketahui sebagai dasarnya dulu. Ada 3 topik yang kurang lebih akan kita cover bertiga, Putri, Dea, dan juga saya. Kita akan berbicara tentang selection prosesnya, apa sih, bagaimana sih selection prosesnya, bagaimana nanti Indonesia atau IYD akan menyeleksi delegasi-delegasi Indonesia untuk Y20 Indonesia 2022. Dan juga yang kedua, nanti mungkin aku akan sedikit cerita lebih dalam terkait juga dengan delegate experience. Kemarin pengalaman aku sebagai delegate itu bagaimana, pengalaman Dea dan juga pengalaman Putri. Dan yang ketiga mungkin tips and tricks, seperti yang tadi dibilang oleh Mujab gitu ya. Tadi waktu Mbak Sarah memberikan memberikan sambutan, aku ingat satu kata-kata gitu. Waktu itu beberapa minggu sebelum Y20 Summit Italy tahun ini, Dea, Putri, dan aku, kita bertemu dengan Coach Sherpa, yaitu Bapak Duta Besar Jani dari Kementerian Luar Negeri. Beliau menyampaikan, menjadi delegasi Y20 itu bukan hanya mewakili 100 juta pemuda Indonesia, tapi kita mewakili 270 juta warga negara Indonesia. Karena di Y20 mereka udah bukan melihat mukanya Putri, mukanya Dea, mukanya Angelo, tapi yang mereka lihat sebenarnya adalah mukanya Indonesia. Nah, ini mungkin menjadi sebuah pesan juga buat teman-teman yang tertarik untuk jadi delegasi, untuk dipertimbangkan juga bagaimana ketika nanti menjadi delegasi bisa mewakili bukan hanya suara pribadi, tapi mewakili suara-suara pemuda dari seluruh Indonesia. Oke, next.
tadi perkenalan sudah. Nah, berbicara terkait dengan G20. Apa sih G20? Seperti yang tadi saya sampaikan, G20 adalah informal grouping dari 20 ekonomi terbesar di dunia. 20 ekonomi. Kenapa bukan 20 negara? Karena dari 20 ekonomi ini, 19-nya adalah negara, Indonesia, dan juga satunya adalah supranational entity, yaitu Uni Eropa. Nah, G20 sendiri ini adalah merupakan the premier forum for economic global economic agenda gitu ya. Kenapa? Karena 60% atau 2/3 populasi dunia itu comprising G20, lalu 75% perdagangan internasional itu adalah antar negara G20, dan juga yang paling penting 85% GDP dunia itu adalah GDP-nya ekonomi-ekonomi G20. Jadi memang sangat besar, dan ketika negara-negara atau anggota-anggota G20 ini menyetujui sesuatu, ini akan ada trickle down effect ke semua negara di dunia. Makanya itu kenapa G20 ini sangat penting. Nah, Indonesia sendiri tahun depan, dimulai dari kemarin, tanggal 1 Desember, adalah presidensi dari G20. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara Asia yang low middle income country yang bisa menjadi presidensi dari G20. Sebelumnya belum ada negara Asia yang low middle income country yang menjadi presidensi G20. Nah, itu pentingnya nanti posisi Indonesia di dalam G20 sebagai representasi dari suara negara berkembang maupun suara low middle income country tahun depan. Nah, Y20 sendiri ini apa? Kalau Y20 adalah sebuah engagement group, jadi kelompok keterlibatan resmi dari G20 yang memang dikhususkan untuk pemuda. Nah, jadi ini seperti yang tadi Mbak Sarah sampaikan, ini memang benar-benar delegasi resmi dari Indonesia gitu ya, akan pergi ke Y20 untuk mendiskusikan, berdebat, bernegosiasi mengenai isu-isu topik-topik terkini yang memang sangat penting untuk G20, dan nanti hasilnya akan diserahkan ke kepala negara atau kepala pemerintahan G20. Tahun ini berarti akan diserahkan ke Bapak Presiden Jokowi. Tahun 2019 contohnya, ketua kami, Michael Sianipar, beliau bertemu langsung dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, untuk memberikan komunikenya. Tahun 2017 di Jerman, delegasi-delegasi IYD yang pergi ke Y20 langsung bertemu dengan Angela Merkel. Waktu itu Chancellor-nya Jerman. Jadi memang kita memiliki kesempatan-kesempatan untuk influence kebijakan dan juga policy making processes, bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tataran global. Ini pentingnya Y20. Dan yang penting untuk di-highlight adalah Y20 ini bukan sebuah simulasi. Ini bukan model G20, ini bukan G20 for Youth, ini bukan simulasi-simulasi permainan, tapi ini benar-benar kesempatan di mana pemuda bisa berdiskusi, bernegosiasi, berdebat terkait isu-isu yang memang penting buat G20. Contohnya lingkungan hidup, youth employment, digitalization, mungkin di tracknya Putri ada inclusion and equal opportunity, jadi political inclusion, education inclusion, economic and social inclusion. Banyak isu-isu yang memang sangat penting untuk pemuda dan harus disampaikan ke tataran para pembuat kebijakan di tataran kepala negara dan kepala pemerintahan. Itulah kenapa kita punya Y20. Nah, delegate kita sudah banyak, alumni dari Y20 di Indonesia sendiri mungkin udah 40-50, karena kita dates back to 2010 ya. Tadi ada Mbak Sarah yang angkatan 2020, lalu tadi saya lihat ada Bang Panji dari, Mbak Sarah angkatan 2020, Bang Panji angkatan 2010 datang juga di webinar ini. Jadi memang delegasi kita ini sudah way back to 2010. 2010 tuh aku masih SMP berarti ya. Nah, ini ada beberapa delegasi-delegasi, misal seperti Michael tahun 2019 ke Jepang, ada juga Hani ke Jepang juga 2019. Lalu di 2020 tadi sudah bertemu dengan Mbak Sarah, lalu ada Kak Billy Mambrasar juga, ada Kak Tommy, lalu tahun ini ada Kak Putri dan juga ada Kak Caroline Dea dan juga saya sebagai delegasi Indonesia untuk Y20. Nah, selanjutnya, seperti apa sih kalau kita menjadi delegasi gitu ya? Mungkin 1-2 menit ke depan aku akan menjelaskan tentang perjalanan Dea, Putri, dan aku menjadi delegasi tahun ini. Jadi, biasanya bulan Februari, jadi tahun ini itu proses seleksi delegasi dilakukan bulan Januarian, lalu bulan Februari sudah di-announce, lalu mulai dari Februari sampai Juni itu kita sudah melakukan berbagai persiapan. Either itu melakukan bilateral meetings antara Indonesia, delegasi pemuda Indonesia dengan delegasi pemuda negara lain, contoh Amerika, China, Perancis, Inggris gitu.
maupun persiapan-persiapan lain seperti kita mengikuti workshop dengan agensi-agensi Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti workshop dari UNICEF, workshop dari UNEP, workshop dari UNIDO, FAO, ILO, maupun di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti OECD. Nah, ini agar apa? Agar kita memiliki same level of understanding on issues that matter to young people, agar ketika kita nanti berdebat, kita udah ada level playing field. Nah, yang penting juga tadi yang sempat aku sampaikan bahwa delegasi Indonesia ini bukan hanya mewakili suara pribadi, tapi ini mewakili suara seluruh pemuda Indonesia. Oleh karena itu, kita waktu itu, Putri Dea dan aku berpikir, bagaimana caranya agar kita kurang lebih bisa merepresentasikan suara-suara pemuda di Indonesia. Akhirnya, kami bertiga, atas nama IYD, bekerja sama dengan UNICEF Indonesia untuk membuat survei, dan surveinya ini lumayan surprising. Kita berhasil meng-capture lebih dari 6.000 tanggapan, 6.000 responden, dan ini terkait pendapat-pendapat mereka terkait isu-isu yang memang sangat penting untuk pemuda. Akhirnya report ini kita bawa ke Y20, kita bilang bahwa ini suara pemuda Indonesia itu seperti ini. Nah, apa silver lining-nya gitu ya? Tadi yang Mbak Sarah juga sudah sampaikan bahwa networking dengan networking dengan delegasi-delegasi lain melalui bilateral meetings, atau mungkin networking melalui workshop-workshop dengan UN agencies, atau juga networking dengan UN agency yang ada di Indonesia, seperti UNICEF gitu kan. Ada banyak sekali sebenarnya perks-nya sebagai delegates, tapi yang saya sebutkan hanya segelintir sedikit dari apa yang bisa kita dapatkan. Yang jelas juga mungkin pengalaman bernegosiasi, pengalaman dapat ilmu yang banyak ketika workshop gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa mengadvokasikan suara-suara pemuda di tataran G20, di mana biasanya suara negara berkembang dan negara maju itu nggak selalu sama. Negara kaya punya pemikiran sendiri, negara low middle income country seperti Indonesia punya pemikiran sendiri. Bagaimana ini kita bisa menyeimbangkan suara-suara seperti ini. Nah, mungkin negotiation prosesnya lumayan kalau diceritakan agak panjang, cuman singkatnya adalah biasanya dalam negotiation proses di Y20, delegasi-delegasi akan diminta untuk menyebutkan 3 priorities per negara, per delegate juga, lalu nanti akan diagregasikan menjadi satu, dan itu akan diseleksi dan menjadi final communique yang nanti akan diserahkan ke kepala negara. Nah, kalau teman-teman penasaran, sebenarnya seperti apa sih communique-nya? Communique untuk tahun ini bisa diakses yang bahasa Inggris di bit.ly/y20italy_English untuk yang bahasa Inggris, dan juga yang bahasa Indonesia bit.ly/y20italy_bahasa. Nah, sebenarnya tadi aku di awal presentasi pengen memulai dengan sebuah game, tapi kelupaan karena udah terlalu seru untuk ngobrol. Aku sebenarnya pengen sebelum menutup presentasi, aku pengen main game dulu sama teman-teman sebelum nanti kita bisa lanjutkan dengan presentasi Putri dan juga Q&A dan juga Dea, lalu Q&A di bagian akhir. Aku ingin teman-teman pergi ke www.menti.com, bisa pakai gawai teman masing-masing, lalu masukkan kode 26135829. Pertanyaan yang harus teman-teman jawab adalah, what comes to your mind when you hear the word Y20, gitu kan? Aku sebenarnya cuma pengen test the wave aja sih, apakah teman-teman sudah mulai tahu sebenarnya, ataukah sebelum acara ini teman-teman udah tahu, atau mungkin teman-teman punya impresi tertentu. Apa sih impression terhadap Y20 atau delegate Y20 yang pergi ke Y20 Summit gitu. Kita pergi ke www.menti.com, lalu kita masukkan kode, kita masukkan kode 26135829. Oke, aku tunggu ya. By the way, panitia just is my screen visible? Am I sharing my screen right? Mujab, can you confirm? Do you see my screen right? Yeah. Okay. Okay, high-level youth meeting, international conference, international relations, voice of youth, eksklusif. Wow, PR nih Jab. Dibilang eksklusif nih Jab. PR nih kita semua. Keren, full of ideas, action-driven. Oh, that's really good. Action-driven. Bandung,
apalagi tadi gue lihat Jakarta sebenarnya, tapi udah hilang nih. Politics, negotiation, G20 for youth, pemuda, negotiate, solutions, change maker. Ada yang bilang mau, okay, this is very good. Pasti Putri dia, aku sebagai delegasi tahun lalu sangat senang, teman-teman banyak yang excited juga karena kebetulan tahun 2022 nanti kepala seleksi delegasinya adalah Putri dan Dea. Jadi teman-teman banyak belajar dari Putri dan Dea, banyak nanya-nanya nanti waktu Q&A agar semakin tahu kira-kira apa sih kriteria-kriteria untuk delegate tahun depan dan juga tips and trick. Karena nanti Dea dan Putri adalah penjaga gerbang untuk delegasi tahun depan. Jadi banyak-banyak bertanya nanti ketika Q&A agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang emang holistik dan bisa mempersiapkan teman-teman ketika ingin menjadi delegasi untuk 2022. Mungkin itu dulu, Jap. Back to you. Thank you banget Angelo. Ini kalau dari Angelo kita dapat dua hal yang penting ya, di mana pertama kita tahu bahwa Youth 20 itu bukan simulasi, betul Angelo ya? Youth 20 itu hasil yang dibahas ya, isu-isu advokasi yang dirumuskan dalam Youth 20 Summit ini akan diteruskan kepada kepala negara untuk bisa jadi arah kebijakan di G20. Dan kemudian teman-teman semua, kita juga tahu bahwa kenapa jumlahnya ada 3 delegasi, karena masing-masing delegasi itu mewakili satu prioritas priority area. Nah, kabar baiknya kita tahun depan itu nggak cuma 3 delegasi doang, akan ada 4 priority area yang akan ada di Youth 20 Summit Indonesia tahun 2022. Itu nanti akan dijelaskan sama Dea ya, akan dijelaskan sama Dea. Well, teman-teman semua, nanti pukul 5 tepat ya, setelah presentasi dari Putri dan kemudian presentasi dari Dea, kita akan membuka kesempatan buat teman-teman semua untuk bertanya. Bisa tanya apa aja, tips and trick atau kemudian apa sih yang jadi tugas delegasi dan seterusnya. Dan dari presentasi Angelo, kita juga tahu bahwa prosesnya itu nggak singkat ya untuk jadi delegasi Youth 20. Setelah kalian terpilih ya, kalau Angelo itu tadi terpilih di bulan Februari, ada pre-summitnya, ada meeting, ada bilateral meeting, dan seterusnya, sampai akhirnya di bulan Juli, Angelo, Dea, dan Putri mewakili pemuda-pemuda Indonesia untuk berada di forum Youth 20. Jadi prosesnya sangat panjang ya. Kenapa panjang? Karena ini adalah forum penting, bukan hanya simulasi, bukan cuma ya acara internasional yang mengumpulkan pemuda-pemuda saja, tapi kita membahas sesuatu yang penting untuk masa depan dunia. Oke, selanjutnya Putri. Putri kayaknya lagi di mobil nih kayaknya ya. Oh, tentunya. Iya. Jadi nanti kalau misalnya kayak Angelo gitu sinyal hilang-hilang, let me know ya. Tolong. Iya. Soalnya gerak-gerak gitu loh. Yes. Gue sekalian joget-joget ya. Oke, Putri. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih banyak Kakak Mujab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang udah hadir hari ini, yang tadi juga udah ngebuka sesama Bumil, Mbak Sarah yang lagi hamil 7 bulan, kebetulan kita cuma 2 minggu beda diunya. Kakak Mujab, Dea, Angelo, dan semua teman-teman dari IYD yang hadir hari ini. Semangat untuk mengikuti Y20 tahun depan. Perkenalkan kembali, nama aku Putri Komarudin, delegasi Y20 Indonesia pada Y20 Summit tahun 2021 ini, dan kebetulan dipercaya untuk menjadi ketua delegasi, dan saat ini juga tengah mengemban amanat menjadi anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar di Komisi 11 DPR RI, mewakili teman-teman dari Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Dan untuk sekedar kasih highlight profil teman-teman tadi kan kalau Angelo sudah sedikit banyak diceritakan. Nah, ini salah satu delegasi lainnya yang menjadi partner aku juga dalam proses rekrutmen ini, yaitu Kakak Dea yang saat ini tengah menjadi akademisi di Universitas Samratulangi. Jadi kalau ada teman-teman yang background-nya politician atau kerja di lembaga internasional seperti Angelo atau menjadi akademisi seperti Dea,
kita sangat membuka pintu sebesar-besarnya karena memang pengalaman seperti Y20 ini membutuhkan banyak sekali pengetahuan dari berbagai latar belakang gitu supaya semua hal yang diajukan oleh Indonesia bisa lebih komprehensif dan lebih mewakili suara pemuda. Dan dalam agenda ini tentunya aku akan berbagi pengalaman dan juga menceritakan kepada teman-teman terkait Y20 sendiri dan Y20 Summit. Tapi kalau tadi Angelo sudah menceritakan sedikit banyak tentang rangkaian kegiatan, proses negosiasinya. Mungkin aku akan lebih zoom in terkait dengan apa yang aku perjuangkan di track aku, yaitu track inklusi dan kesetaraan kesempatan. Jadi kita bisa langsung ke slide 11 aja. Ya. Dan yang tadi lupa mungkin diceritakan oleh Angelo adalah kami bertiga telah menyelenggarakan 14 kali pertemuan secara bilateral. Jadi walaupun kemarin pertemuannya itu dilakukan secara virtual, tapi kita delegasi Indonesia berusaha memaksimalkan waktu sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dan juga hubungan diplomasi yang baik dengan youth dari negara-negara G20, dan kami melakukan pertemuan tersebut melalui Zoom secara berkala dari bulan April sampai dengan awal Juni lalu. Dan memang ini pertemuan menurut kita sangat penting kalau misalnya tahun depan ternyata jelek-jeleknya skenarionya kita masih harus melakukan pertemuannya secara virtual. Ini adalah salah satu form komunikasi yang sangat baik untuk menggali dan membangun komunikasi strategis dengan delegasi negara lain sejak awal. Dan kami juga mengikuti berbagai agenda pre-summit yang formal maupun informal. Jadi ada preliminary negotiations dan juga ada 3 formal negotiations yang diselenggarakan oleh penyelenggara di Italia, dan juga ada sekitar 10 atau bahkan lebih mungkin informal negotiations yang dilaksanakan setiap track. Jadi di track aku, di track Angelo, dan di track Adea ada namanya coffee chats. Ya walaupun kita ngopinya di negara masing-masing, di rumah masing-masing, tapi kita di situ juga menggali lebih dalam terkait dengan proposal masing-masing negara, tapi dengan agenda yang lebih informal dan juga tentu bahasa yang lebih informal juga. Dan kami melakukan negosiasi dan juga mengkonsolidasikan berbagai proposal dalam klaster-klaster tertentu sesuai dengan topik, karena yang tadi sudah Angelo jelaskan, setiap delegasi dari negara di tiap tracknya itu harus mengajukan 3 proposal utama yang ingin dia masukkan ke dalam communique, dan conclusion dari berbagai negosiasi ini kami bahas dan tetapkan di sebagai communique yang tadi hasil akhirnya sudah ditunjukkan oleh Angelo juga. Jadi kalau di track aku, inklusi dan kesetaraan kesempatan ini, aku merumuskan sekitar 20 draft proposal untuk topik inklusi ini, yang terbagi dalam 5 tema utama, yaitu inklusi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keuangan, dan juga politik. Dan draft tersebut kita formulasikan dengan memperhatikan berbagai masukan dari pemuda, yang tadi Angelo sudah bilang, kita ada FGD, ada berbagai forum untuk mendengarkan kebutuhan atau perspektif pemuda dari kepentingan nasional dan juga internasional. Dan inklusi di bidang politik dan keuangan misalnya, proposal ini adalah proposal yang cukup novel atau unik yang belum diajukan oleh delegasi lain. Padahal sebagai anggota Komisi 11 khususnya aku sangat menyadari bahwa inklusi di kedua sektor ini, politik dan keuangan, menjadi sangat penting untuk memastikan representasi pemuda dalam pengambilan keputusan dan tentunya mewujudkan perekonomian yang inklusif. Makanya itu akhirnya menjadi salah dua dari 3 proposal utama yang aku ajukan. Dan dari ke-20 draft kebijakan proposal yang sudah aku susun, kita kerucutkan ke dalam 3 kebijakan prioritas, yaitu tadi yang udah aku sebutkan, inklusi di keuangan dan politik, dan terakhir inklusi di bidang pendidikan, karena memang kemarin di masa-masa pandemi, di saat kita melakukan pembelajaran secara daring, banyak sekali permasalahan yang terjadi di seluruh Indonesia yang dihadapi oleh teman-teman pemuda-pemudi terkait dengan infrastruktur dan lain-lain. Dan untuk sektor pendidikan ini memang kita di situ menyoroti bagaimana ketimpangan telah terjadi baik sebelum pandemi ataupun setelah pandemi, dan tentu kita perkirakan
akan semakin melebar karena pandemi ini, dan akses internet di Indonesia yang tidak merata sama sekali bukanlah permasalahan baru, dan tentu malah akan menjadi lebih tajam karena ketergantungan sistem pendidikan kita sekarang dengan infrastruktur internet ini. Jadi kita bisa bayangkan kesulitan teman-teman di daerah terpencil dan terluar di Indonesia untuk mengakses internet dan mengakses pendidikan akhirnya, dan tentunya akan banyak konsekuensi lainnya. Makanya di situ di proposalnya kita mendorong pemerintah untuk memperkuat kesetaraan atas akses pendidikan digital yang berkualitas untuk menopang daya tahan sistem pendidikan dari tekanan akibat pandemi. Dan tentu hal ini kita bisa lakukan melalui penguatan infrastruktur, menyediakan pelatihan kemampuan digital bagi tenaga pendidik, dan juga memperbaiki kurikulum jarak jauh. Dan dalam komunikenya, seluruh delegasi Y20 menyepakati bahwa G20 perlu memastikan generasi muda juga mendapatkan akses atas pendidikan fisik secara gratis dan berkualitas. Jadi ini juga harus memperhatikan terpenuhinya kesetaraan gender dan juga integrasi kelompok rentan dalam sistem pendidikan kita. Dan untuk inklusi di bidang keuangan, kita di sini menitik beratkan pada bagaimana ada 30 juta pelaku ultramikro yang masih belum bisa mengakses keuangan formal, dan bahkan 5 juta diantaranya masih bergantung pada rentenir dan fintech ilegal yang kemarin sempat viral, pinjol ilegal yang semakin menjamur dan semakin banyak korbannya juga. Jadi di sini Indonesia memandang bahwa kita perlu menjamin terciptanya ekosistem keuangan digital yang aman dan merata bagi seluruh masyarakat dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Dan dalam komunikenya, seluruh delegasi Y20 juga menilai pemberdayaan finansial melalui kerjasama internasional perlu dibangun antar negara anggota G20, khususnya untuk kita bisa menghapus kemiskinan ekstrim dan juga berbasis gender pada tahun 2030. Dan rekomendasi ini akhirnya aku sampaikan juga sebagai seorang wakil rakyat di Komisi 11 DPR RI kepada mitra-mitra kerja kami seperti Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan yang memang tugasnya adalah untuk memastikan inklusi keuangan dan kesetaraan kesempatan untuk akses pelayanan keuangan bisa dinikmati seluruh masyarakat di Indonesia, terutama bagaimana kita bisa membuat aman ekosistem ini. Jadi tidak ada lagi korban-korban pinjol tersebut. Dan yang terakhir, ini yang paling aku semangat suarakan sebenarnya, kita di sini menyuarakan bagaimana inklusi politik ini bisa meningkatkan peran pemuda dalam pengambilan keputusan, khususnya pada dimensi politik untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak hadir di lembaga pengambil kebijakan di DPR RI, di eksekutif, tentu suara-suara pemuda tersebut tidak akan bisa langsung mengenai target gitu untuk apa saja yang ingin kita masukkan ke dalam kebijakan, dari mulai isu climate change, terus digital economy dan lain-lain yang tentu lebih familiar di generasi kita. Makanya di sini Indonesia memandang bahwa pemerintah perlu memberikan dorongan khusus bagi pemuda untuk terjun di dunia politik. Jadi beberapa rekomendasi yang aku sampaikan seperti kuota bagi pemuda yang kemarin juga dibahas di Interparliamentary Union, dan Indonesia secara lantang menyuarakan bahwa kita harus ada kuota pemuda tersebut baik dalam pencalonan partai politik maupun di kantor-kantor pejabat pemerintahan atau di kementerian lembaga. Dan dalam komunike seluruh delegasi juga menekankan pentingnya partisipasi dan juga peran aktif pemuda dan juga kelompok rentan dalam pengambilan keputusan dalam seluruh tingkat kepemimpinan. Jadi kami sangat berharap, tentu aku Dea Angelo, pemerintah bisa memperhatikan dengan serius dan juga menunjukkan keberpihakan pada posisi pemuda dalam proses pengambilan keputusan, dan juga serta kita bisa masuk dan mempertahankan karir politiknya, dan tentu digunakan untuk hal-hal yang bisa memajukan pemuda di seluruh Indonesia. Dan mungkin sebagai penutup, tentunya tugas kita sebagai delegasi, jika nanti teman-teman terpilih, tidak akan berhenti pada selesainya pelaksanaan summit. Ini yang harus dititik beratkan tentunya. Kita juga masih sangat bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dan pelaksanaan dari komunikenya, dan tentu komunike kita sangat berharap bisa diintegrasikan dalam berbagai kebijakan yang anggarannya tentu disediakan oleh APBN. Jadi rekomendasi ini dapat direalisasikan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara umum. Dan tentu kepemimpinan G20 Indonesia ini menjadi
highlight buat teman-teman karena 20 tahun lagi tentu kita tidak akan menjadi anak muda lagi, akan berbeda levelnya. Jadi saya sangat mengajak teman-teman untuk menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk turut serta aktif dalam pelaksanaan Y20 di Indonesia. Itu dulu Kakak Mujab dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putkom nih, kalau kata anak zaman sekarang nih Kak Putkom nih ya. Ini presentasinya daging banget nih, karena dijelasin apa sih yang jadi isu-isu prioritas, terutama isu yang diperjuangkan oleh Kak Putri di track inklusi selama Y20 Summit kemarin. Nah, kalau dari presentasi Kak Putri ini, kita bisa tahu ya bahwa setidaknya kita harus punya penguasaan materi yang baik ya Kak ya, tentang isu-isu apa saja yang akan dibahas dan diperjuangkan melalui Y20 Summit. Jadi, kalau teman-teman semua sudah tertarik nih ingin daftar seleksi delegasi, mulai dari sekarang nih coba cari tahu apa-apa saja yang sedang hits ya, terutama di isu-isu yang akan dibahas di Y20 Summit Indonesia 2022. Ya, kalau kata Mbak Sarah, riset. Nah, sebelum ngasih kesempatan ke Kak Dea nih, aku pengen tahu nih teman-teman semua, siapa di sini yang kira-kira tertarik untuk jadi delegasi Indonesia di Y20 Summit? Silakan bisa ketik di kolom chat nih, siapa sih? Aku, gue, saya, atau apa, silakan. Wow. Biasanya nih yang semangat kayak gini tuh yang nanti bisa lolos ya, Angelo ya. Karena dengan semangat ya, paling tidak langsung banyak. Dengan semangat setidaknya baik bisa ngejar nih. Baik banget, Jam. Iya. Waduh. Ada yang nge-PC gue, Jam. Aduh. Yang nge-PC apa tuh? Godain atau gimana, Angelo? Enggak, bilang saya. Oke. Well, karena begitu banyak, nah Dea dan Putri nanti punya tugas yang berat nih untuk menyeleksi, karena dari sekian banyak orang yang daftar, dan semoga banyak orang ya yang mau daftar dan kemudian menjadi delegasi di rumah sendiri. Nah, nanti akan dipilih hanya 4 delegasi. Ya, 4 delegasi untuk priority area apa saja? Silakan Dea bisa menjelaskan. Hi everyone, nice to meet all of you. Senang sekali teman-teman semua bisa bergabung pada sore di sini, malam sih, aku di Wita soalnya. Senang sekali teman-teman bisa bergabung pada sore malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Dea Tasirin dan saya bagian dari delegasi Y20 Italy 2021 untuk track Climate and Sustainability, Climate and Energy. Dan senang sekali melihat semangat teman-teman semua ya untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan Y20 Indonesia 2022. Saya bisa share screen nih ya. Saya mau share screen sedikit mengenai proses recruitment delegation kita seperti apa nantinya. Ini apa kelihatan share screen-nya? Aman deh, aman. Oke, awesome. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun ini yang menjadi isu prioritas kita itu ada 4 track. Pertama mengenai transformasi digital, planet yang berkelanjutan dan layak huni, ketenaga kerjaan pemuda, dan keberagaman dan inklusi. Dan kita mencari 1 orang delegasi untuk masing-masing track tersebut. Jadi secara keseluruhan delegasi kita tahun ini akan ada 4 orang. Nah, proses pemilihan delegasinya itu seperti apa? Ini harap dicatat tanggalnya ya teman-teman. Jadi biar bahan-bahannya itu sudah bisa dipersiapkan loh. Pertama, kita akan memulai pendaftaran tahap pertama tanggal 13 Desember. Itu tinggal 11 hari lagi. 1 minggu kotor. Jadi 13 Desember kita buka tahap pertama. Dan tahap pertama itu akan berlangsung hingga 9 Januari 2022. So you have about a month untuk mempersiapkan bahan-bahan kalian untuk tahap pertama ini. Nanti ini pendaftarannya akan melalui pendaftaran Google Form dan juga akan mengupload beberapa berkas. Berkas-berkasnya apa? Kita lihat di halaman selanjutnya. Kemudian tahap ini
pertama akan kita umumkan tanggal 17 Januari 2022. So again, mark your calendars, save tanggal-tanggal ini supaya kalian tidak lupa dan bisa persiapkan dengan matang sematang-matangnya. Nah, jadi ini untuk tahap pertama. Untuk tahap kedua apa saja? Pada tanggal 22 sampai 23 Januari kita akan masuk pada seleksi tahap kedua, yaitu sesi diskusi terbuka, di mana finalis tahap pertama itu akan mendiskusikan pendapat-pendapat mereka mengenai isu prioritas untuk Y20 2022 ini. Angka 2-nya banyak banget ya. Sampai dapat tongue twister. Jadi 22 sampai 23 Januari akan ada sesi diskusi terbuka yang akan kita adakan secara online, dan teman-teman nantinya bisa menonton diskusi antar finalis ini melalui streaming di YouTube. Dan kemudian setelah sesi diskusi terbuka ini kita akan masuk ke tahap wawancara untuk para finalis ini. Jadi nanti kita akan mengatur slot waktu untuk para finalis dan kita akan wawancara. And then sit tight. Setelah 30 Januari ada jeda beberapa hari hingga akhirnya tanggal 4 Februari 2022 kita akan mengumumkan siapa saja delegasi Y20 Indonesia 2022. And so yeah, save the dates, folks. Semua tanggal-tanggal ini semoga bisa jadi patokan untuk teman-teman mempersiapkan bahannya apa saja. Nah, bahannya apa saja? Mari kita lihat. Untuk tahap pertama, teman-teman akan perlu menyiapkan essay. Nanti formatnya itu bisa teman-teman unduh, kalau nggak salah, bisa diunduh nanti di website. Dan pada file yang sama itu juga teman-teman akan diminta untuk menuliskan motivation letter, apa yang memotivasi teman-teman untuk mengikuti seleksi delegasi ini, dan juga essay mengenai isu prioritas yang teman-teman pilih. Jadi essay mengenai isu prioritas, kemudian video singkat untuk memaparkan poin-poin yang paling penting dari argumen teman-teman yang disampaikan di dalam essay. Dan video singkat ini durasi video yang sangat singkat, just all meat, no trimmings, durasinya hanya 1-2 menit. Jadi short and sweet, just like we love it. Kemudian kita itu untuk tahap 1, finalis yang lolos ke tahap 2, apa yang perlu kalian siapkan? Siapkan statement singkat dan poin diskusi mengenai posisi kamu dalam isu prioritas pilihanmu. Jadi apa yang paling penting bagi kalian, apa yang bisa dibahas mengenai posisi kalian di isu prioritas tersebut. And of course, bring your best self. Siapkan dirimu yang terbaik, siap untuk berdiskusi, siap untuk diwawancara, dan tampilkan delegasi Indonesia itu kayak gimana sih pembawaannya, kepribadiannya, ngomongnya. Ini ajang kalian untuk bisa bersinar di depan umum dan di depan panelis wawancara. And yeah, I cannot stress enough bahwa Y20 Indonesia 2022 itu bagian dari sejarah. Kapan lagi di masa kehidupan kita Indonesia itu menjadi tuan rumah, dan kita lagi yang bisa menjadi wakil, bisa menjadi representative untuk tuan rumah presidensi Y20 dan G20. And this is an amazing time for all of you to sign up. Untuk teman-teman semua bisa mendaftar dan menjadi bagian dari sejarah. And you know, save the dates, tanggal 13 Desember, mari kita mendaftar. Loh, bukan mari kita, aku udah. Mari mendaftar untuk jadi tim delegasi pemuda. So yeah, that's all from me, guys. Any questions or anything, feel free to ask. 13 Desember ya, kita akan buka pendaftaran untuk delegasi Indonesia di U20 Indonesia 2022. Ini yang paling spesial adalah kita akan jadi tuan rumah nih teman-teman semua. Jadi harapannya yang tadi juga Angelo sempat singgung ya, bahwa U20 itu bukan berarti kita hanya mewakili diri kita, bukan berarti kita hanya mewakili pemuda, tapi kita mewakili negara kita. Dan tugas dari delegasi Indonesia di U20 Indonesia 2022 nanti itu bakal lebih
berat sekaligus lebih asyik nih, karena benar-benar perlu jadi tuan rumah yang baik untuk menyambut teman-teman dari negara G20 lainnya. Oke, teman-teman semua, ini udah nggak sabar banget buat ikut seleksi atau nggak sabar banget dan kita akan tanya-tanya kepada 3 delegasi kita. Silakan teman-teman semua bisa tanya apapun, saran, tips, and trik, terus kemudian hal apapun lah yang kira-kira bisa menunjang teman-teman semua dalam proses seleksi nanti. Ini sebelum langkah ke sesi tanya jawab, saya pengen mengantarkannya dengan pantun nih. Duduk di taman sambil curhat, ada lebah hati-hati disengat. Yuk teman-teman Indonesia Barat, mari diskusi dengan semangat. Oke, saya buka pertanyaan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ini sudah ada Satria Wijaya, Azhar Zidan, dan Syarifah. Nah, oke. Satria Wijaya, untuk kesempatan pertama, kamu pengen tanya langsung atau cukup saya bacakan pertanyaannya? Silakan. Mungkin boleh Kak aku izin. Boleh, silakan. Sebelumnya tadi Kak Dea atas pemaparan materinya sangat luar biasa. Saya ingin lebih bertanya mengenai teknis pendaftarannya Kak. Seperti yang telah Kakak sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya peserta mendaftar akan diminta untuk membuat video singkat. Apakah video nantinya perlu dipublikasikan melalui laman sosial pribadi atau hanya akan menjadi bahan penilaian oleh pihak penyeleksi? Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih. Kita tampung terlebih dahulu ya pertanyaannya ya. Wow, banyak banget nih yang bakal nanya. Oke, yang kedua Azhar Zidan, silakan. Halo Kak. Ya. Mohon izin Kak. Itu bukan jadi pertanyaan. Iya. Oh, bukan ya? Iya. Sorry. Aduh, jawab. Sorry ya. Kita kasih kesempatan buat Syarifah. Ini rezekinya Ade Kristiawan nih sebagai penanya selanjutnya. Oke. Syarifah. Silakan. Jadi sebenarnya Zidan nih, kalau kamu masih kelas 12 SMA, kalau umur kamu sudah masuk 18 tahun, sudah bisa betul Kak Dea? Sudah bisa mendaftar ya. Jadi kalau mau coba langsung daftar, silakan bisa daftar untuk seleksi tahun ini. Oke, Syarifah, kamu mau bertanya langsung atau tidak? Itu dia bilang di chat, mohon diwakili kamu jawab. Kondisinya kurang memadai. Silakan. Siap. Iya. Oke. Syarifah, pertanyaan dari Syarifah, bagaimana Kakak bisa membangun percaya diri menjadi representatif Indonesia? Pertama, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kondisi dan prioritas yang berbeda dengan negara maju. Bagaimana Kakak memutuskan proposal yang beririsan dengan kebutuhan kedua kelompok negara tersebut? Nah, ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Ade Kristiawan, tentang kuota atau ada pertanyaan yang ingin ditambahkan lagi? Hanya tentang ini? Apakah dari seleksi tahap 1 ke tahap 2 menggunakan sistem kuota atau berapapun asal memenuhi kriteria? Oke, saya kasih kesempatan untuk Kak Dea ya terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan 1 dan pertanyaan yang ketiga. Yang pertama, apakah videonya itu perlu dipost di laman sosial media atau hanya sebagai bahan penilaian saja? Dan kemudian ada berapa orang nih yang bakal lolos ke tahap 2 nih? Ada kuotanya atau kriteria base? Silakan Dea. Excellent questions. Thank you guys. Jadi untuk yang pertama mengenai video, videonya itu perlu diupload ke halaman sosial media dan kami rasa itu kesempatan bagus sekali ya. Jadi bisa semakin banyak orang kan yang tahu bahwa Y20 itu kayak gimana sih. And the power of policies dan delegasi seperti ini sebenarnya ada di jumlah orang yang di belakangnya, jumlah orang yang tahu dan memberi masukan. Jadi yes please, yes you will need to upload to social media untuk semakin menarik perhatian. Tapi nanti juga mohon izin ya diupload nanti nanti ada formnya. Jadi kita bisa dapat salinannya juga. Mengenai berapa orang yang akan lolos ke tahap kedua, yang akan lolos itu adalah 4 tracks, 5 people per track.
total 20 orang. 5 orang. Oke. 20 orang ya yang akan lolos ke tahap 2. Yang menjawab. Oke. Dea, suaranya terputus, Dea. Cukup? Oke, selanjutnya Putri dan Angelo. Putri dulu deh. Gimana sih cara membangun kepercayaan diri, terutama dari kita masih dikategorikan sebagai negara berkembang ya, dengan menghadapi negara-negara lain yang mayoritas negara maju di G20. Putri, gimana Putri? Ya, kalau dari aku sih begitu kita jadi delegasi tuh emang yang tadi Mbak Sarah komen di chat ya, risetnya tuh penting banget gitu. Jadi kita apapun proposal yang kita ajukan, kita pede untuk mengutarakannya, kita bisa debatin itu sama negara-negara maju. Dan untuk isu sebenarnya negara maju dan berkembang, walaupun ada yang ekstrim kayak di tracknya dia, yang negara maju udah ngomongin soal space, keamanan environment space yang sudah mulai diganggu lain-lain, sementara kita masih ngomongin soal permasalahan sampah. Tapi untuk track aku di inklusi dan kesetaraan kesempatan tuh memang isunya di antara negara berkembang sama negara maju tuh masih mirip. Jadi masih ada masalah untuk akses inklusi di mana-mana gitu. Basic resources aja itu menjadi salah satu hal yang diutarakan oleh negara maju seperti Kanada gitu. Jadi asalkan kita punya basis argumen yang tepat dan bisa dipertahankan, aku yakin kita pasti bisa pede gitu untuk memperdebatkannya nanti di forum Y20. Dan ini pasti teman-teman udah sering latihan sih kalau misalnya di kampus atau ada MUN gitu-gitu. Dan sebenarnya ini yang harus kita jadikan benar-benar modal awal untuk itu. Jadi riset itu menjadi sangat penting. Jadi mumpung masih ada waktunya, kalau misalnya udah bisa milih tracknya, udah bisa mulai riset dari sekarang, mulai baca-baca banyak buku, banyak sumber primary sources, terutama jangan baca dari koran aja, secondary sources, karena itu akan sangat dibutuhkan. Mungkin dari gue itu Mujab. Oke, thank you Putri. Jadi memperbanyak riset ya, supaya ya pengetahuan yang kita miliki juga bisa setara dan kemudian bisa membuat kita lebih percaya diri dalam diskusi-diskusi. Nah, kalau dari Angelo nih, bagaimana Angelo pada saat pelaksanaan Y20 Summit ini mencoba meningkatkan kepercayaan diri nih di hadapan negara-negara lain yang notabene secara ekonomi lebih maju? Silakan Angelo. Mungkin pertanyaannya dua ya, Jab. Membangun kepercayaan diri dan bagaimana cara memformulasikannya ya. Kalau cara memformulasikannya kan tadi gue udah cerita dikit tuh, kita kerja sama-sama UNICEF, kita bikin survei gitu-gitu, kita bikin FGD juga tuh kebetulan. Jadi Dea, Putri sama gue, kita nge-host 3 different FGDs, and secara akumulatif orang yang datang hampir 1.000 pemuda Indonesia. So I think that's a good number of people coming in and kasih masukan mereka terhadap isu-isu tertentu. Nah, terkait dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, mungkin bisa dicatat bahwa Indonesia bukan sekadar negara berkembang, tapi Indonesia itu adalah negara dengan pemasukan low middle income. Jadi pemasukannya itu menengah ke bawah. Tapi kita secara GDP memang besar, secara GDP agregat kita besar. Makanya itu kita punya posisi di G20. Nah, bagaimana cara punya kepercayaan dirinya? Kalau gue sebenarnya melihatnya kayak gini, Jab. Semua anggota G20 itu punya equal footing. Nggak peduli lo mau Amerika, lo mau China, lo mau negara Eropa yang udah sophisticated-nya kayak apa, vis-a-vis Indonesia atau India atau negara-negara lain yang masih berkembang, kita sama-sama negara G20. Kita punya equal footing, lo nggak boleh merasa lo lebih tinggi dari kita. Dan kita sebagai orang Indonesia, kita nggak boleh merasa kita lebih rendah daripada negara-negara maju. Gitu. Ketika misal Dea atau Putri mendapatkan isu-isu yang susah, kita harus bisa melihat, mungkin juga pesan-pesan Mbak Sarah nih ya, kita harus bisa melihat jalan tengahnya di mana. Bagaimana agar kepentingan negara berkembang seperti Indonesia ini tetap bisa dipertahankan, tapi juga bisa mengakomodasi mungkin 1-2 proposal negara maju yang kadang-kadang tuh bikin gregetan gitu. Jadi misal kalau yang anekdotnya nih aja di tahun gue, di track gue gitu. Di saat negara maju, misal China udah ngomongin 6G gitu kan, Amerika udah ngomongin 5G, mereka udah ngomongin the right to disconnect, mereka udah pengen terputus dari hubungan internet setelah jam kerja. Kampung di sebelah rumah gue tuh masih struggling gimana caranya dapat 3G, Jab. So, there's a disparity between the rich countries and the poor countries, and we have to be proud to be Indonesia, right? Dan kita nggak boleh melihat bahwa Indonesia tuh lebih rendah atau apa. Mungkin kita tuh punya mental, kalau kata Pak Jokowi, kita punya mental terjajah gitu kan, punya mental inlander, but we're not terjajah anymore, and we have to be brave dalam menyuarakan suara-suara kita.
Oke, jadi justru ini jadi kesempatan ya Angelo ya untuk bisa ngasih sudut pandang dari kita sebagai negara berkembang gitu. Jadi jangan sampai negara ini atau kebijakan dunia justru kebijakan yang sangat West centris. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bisa ngasih ada loh bagian dunia yang masih seperti ini dan ini yang bisa kita perjuangkan bersama-sama. Oke. Thank you Angelo. Nah, ada banyak yang raise hand. Kita akan kasih kesempatan untuk 3 yang udah resen duluan, Iren, Saiful Rahmat, sama Willis Meliana. Kita mulai dari Iren terlebih dahulu, nanti kalau kita masih ada waktu, kita akan kasih kesempatan yang lain. Silakan Iren. Okay, thank you so much Kak for the chance to speak and also ask some questions. Sebenarnya yang mau aku tanyain kalau dilihat dari background delegasi Y20 itself kan ada apa ya, kayak orang-orang yang terpilih itu kebanyakan udah punya some kind of status atau misalkan udah kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan buat mahasiswa, apalagi mungkin kayak aku masih maba gitu, tadi dibilang juga punya kesempatan. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyamakan itu sih, menyamakan gap-nya gitu loh, karena kayaknya terlalu gede gitu loh kalau misalnya dilihat, udah profesional banget. What do I have to do buat menyamakan gap itu gitu sih. Thank you. Oke, ini mungkin jadi concern nggak cuma Iren ya, tapi concern dari teman-teman semua yang masih kuliah. Gimana nih kita bisa bersaing untuk bisa jadi delegasi, sedangkan range umurnya itu 18 sampai 30 tahun. Artinya ada banyak orang-orang yang sudah punya karir di dunia profesional yang juga mungkin akan ikut seleksi delegasi ini. Oke, tolong dicatat nih untuk Dea nih terutama bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kemudian Saiful Rahmat, silakan. Saiful Rahmat. Saiful Mujab dulu aja. Oke, itu gua dong. Oke, Angus nih, Saiful Rahmat, Angus ya. Willy, silakan. Okay, thank you for the opportunity. Maybe my question nyambung sama Iren tadi, kayak IED itu masih juga eksklusif ya, dan kebanyakan delegate previous delegate itu udah punya pengalaman karir. Aku lihat dari journey-nya itu rare banget previous delegate itu yang mahasiswa, kebanyakan pun mahasiswa akhir. Kebetulan aku tuh juga mahasiswa akhir. Aku tanya gimana nanti pas recruitment proses itu nanti di ID sendiri ada indikator atau indeksnya nggak sih, karena dalam rentang usia 18 sampai 25 ya itu kan mereka punya latar belakang prestasi yang berbeda. Itu apakah ID punya indeks untuk menyeleksinya gimana? Terus tadi kalau nggak salah aku lihat chat dari Kak Rahayu itu di chatbox she said that finalis itu juga dikasih peran atau apa. Nah, kalau boleh tahu itu perannya apa ya? Thank you so much. Oke, thank you Willis atas pertanyaannya. Terakhir Alven Delano, silakan. Wah, ini namanya berat sekali ya, Alven Delano Roosevelt. Silakan. Halo, salam kenal. Saya Alven dari Telkom. Saya cukup tertarik perihal transformasi digital gitu, yang memang menjadi concern di bidang pekerjaan saya gitu. Kalau boleh tahu dari IYD sendiri, yang sebelumnya representatif dari transformasi digital itu apa saja yang dibahas gitu, sehingga untuk mengikuti audisi nanti saya bisa dapat insight yang sudah dibahas dan follow up insight baru yang nantinya bisa ditambahkan dalam audisi untuk delegasinya nanti. Itu aja. Terima kasih. Oke. Thank you Alven atas pertanyaannya. Saya akan rangkum terlebih dahulu, silakan nanti masing-masing menjawab ya. Dea, mohon dijawab soal bagaimana peluang nih buat mahasiswa baru nih, yang masih mahasiswa terutama untuk bisa bersaing dalam proses seleksi. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bisa bersaing dengan para profesional muda. Terus kemudian Angelo, silakan nanti bisa menjawab ya soal transformasi digital. Dan Putri, silakan bisa kasih bocoran nih Putri nih, apa sih indikator-indikator apa saja yang dicanangkan oleh panitia seleksi untuk menilai delegasi ini memenuhi kriteria atau tidak? Oke, mungkin dimulai dari Dea, silakan.
Okay, thank you for the question. It's really good. Dan terus terang, aku juga mengalami hal yang sama sesungguhnya ketika mendaftar. Karena maksudnya mikir juga, wah pengalamanku ini yang terus terang sangat kurang di bidang diplomasi and politics. I have pengalamanku itu sangat technical dan sangat lapangan. Pengalaman komunikasi itu sangat kurang. Jadi aku juga sempat jiper banget waktu mau melamar apply sebenarnya. Kalau dari aku pribadi, like if anyone else mau nambahin silakan. Pengalaman relevan, baik itu pengalaman akademis atau pengalaman kerja atau pengalaman relawan itu sangat penting. Jadi mungkin pertama itu kalau ingin meningkatkan daya saing, tingkatkan pengalaman di salah satu itu. Mungkin kalau SMA dia lebih ke relawan kali ya. Kalau pengalaman akademis sama pengalaman kerjanya belum. Jadi pengalaman itu sangat penting, tapi hal yang kedua yang terus terang sangat menarik itu adalah suara kalian, pendapat kalian, posisi apa sih yang kalian ambil mengenai isu prioritas ini. Jadi taruh misalnya di satu sisi, oke, pengalaman kalian mungkin kurang, but maybe you have very strong opinions, very exciting opinions mengenai salah satu isu prioritas ini. Dan kalau kalian bisa mendukung pendapat tersebut melalui essay kalian, melalui video kalian, I think you have a chance. Seriously. And so yeah, go for it. Kalau kalian memiliki opini yang kalian rasa sangat genting untuk isu tersebut, go for it. Thank you. Oke, jadi intinya semua bisa ya, tinggal kita gimana membranding diri kita dengan pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan volunteering yang kita punya, supaya kita bisa bersaing dengan kandidat lainnya. Oke, Putri nih, menyangkut dengan proses seleksi nih, kira-kira indikator apa saja sih yang akhirnya digunakan untuk menentukan apakah pendaftar ini bisa masuk shortlist kandidat atau tidak? Silakan. Ya. Kita kan di sini ngomongin soal isu inklusi juga ya. Jadi nanti salah satu indikatornya yang paling penting tentu komposisi antara perempuan dan laki-lakinya, keterwakilan dari pemuda dari daerah Indonesia Timur dan juga Indonesia Tengah gitu. Jadi biar nggak Java sentris gitu. Terus yang tadi sudah dia sebutkan ya substansi itu akan menjadi sangat penting dan teman-teman tenang aja karena nanti yang akan menyeleksi dari mulai essay yang akan nge-review itu bukan hanya 1-2 orang tapi berbagai alumni Y20 dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Jadi kita saling cross check penilaian masing-masing nanti untuk memastikan bahwa tidak ada penilaian yang bias. Dan untuk argumen sebenarnya asalkan argumen yang dipakai nanti di essay, di video, kita lihat skill public speaking-nya bagus, terus bisa mempertahankan argumennya dan lain-lain, kita nggak terlalu melihat background pekerjaan ya, walaupun nantinya pengalaman itu akan menjadi salah satu faktor konsiderasi juga gitu. Tapi kalau pengalamannya banyak tapi ternyata begitu dilihat videonya tidak bagus, tidak memadai pengetahuannya dan lain-lainnya ya tentu akan sangat dilihat dari itu. Jadi ya teman-teman yang masih mahasiswa jangan berkecil hati dulu karena Angelo ini juga masih sangat muda, kalau nggak salah baru 23 tahun ya Angelo. Sementara aku sama dia sudah mulai mendekati ambang batas 30 tahun. Jadi umur ataupun pengalaman itu bukan segalanya karena yang penting kapasitas tentu dari teman-teman. Oke, Mbak Sarah mau nambahin soal finalis ini? Oh ya, karena ada pertanyaan tentang finalis ya. Karena tadi saya bilang di chat bahwa jangan langsung surut semangatnya, kalaupun nggak jadi delegasi. Karena memang, we're not gonna lie to you. Prosesnya it will be very intensive karena kita harus memilih hanya 4 dari sekian banyak yang mungkin akan mendaftar. Sebagai bagian dari the selection committee yang organize the selection committee this year, yang milih Dea, Angelo, and Putri, I can tell you it is not easy, okay? Dan you need to make it hard for us gitu. Jadi saya bahkan bersyukur saya daftarnya tahun lalu karena just to give you guys a gambaran,
3 PhD aja nggak lulus gitu loh. Ya bukan berarti mereka nggak bagus. Nggak ada kaitannya dengan mereka punya intellectual capacity atau tidak. Of course they do. Tiga-tiganya PhD gitu loh. Tetapi ada hal-hal yang di luar dari intellectual capacity yang kita juga lihat. Dan itu kenapa proses seleksi tentang finalis itu karena memang sekali ini kita happen to be kita presidensi, artinya kita butuh juga a lot of volunteers. Ini semuanya kita yang menjadi bagian dari IYD penyelenggara untuk Y20 tahun depan. Semuanya terputus Mas ya. Untuk bisa menjadi bagian. Sorry, can you still hear me? Iya, tadi sempat terputus di bagian semua penyelenggara IYD itu. Silakan bisa dilanjutkan. Ya, semua penyelenggara IYD majority adalah volunteers. We're giving our energy, our time, dan semuanya karena kita peduli untuk membawa nama baik Indonesia. Artinya, kalaupun kalian nggak jadi delegasi, tapi kalian jadi finalist, bisa juga menjadi bagian dari penyelenggara, ya, tim penyelenggara yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia sebagai penyelenggaranya, gitu loh. I also want to stress, ini tadi soalnya ada beberapa pertanyaan di chat. I just want to say bahwa yes, the official language untuk Y20 adalah bahasa Inggris. So throughout the whole selection process, you will need to speak in English. The discussion and whether or not you can actually defend your argument will be done in English. Karena nanti ketemunya dengan delegasi yang lain, mau dari Meksiko, Kanada, Argentina, Italy, India, Jepang, dan yang lainnya semuanya berbahasa Inggris. Nggak mungkin sama bahasanya mereka gitu kan. So, ya be prepared untuk itu. Dan I just want to stress juga tentang research. And jadi kalau misalkan tadi Dea made a very good point, kalau misalkan walaupun istilahnya baru SMA atau baru di kuliah ya, Panji tadi udah bilang juga, Panji salah satu delegasi kita alumni, dia dulu jadi delegasi masih mahasiswa by the way, jadi tidak menutup kemungkinan, tetap semangat. So untuk finalis menjadi bagian dari penyelenggara, jadi tim, bisa jadi delegate relations, dan mungkin bisa jadi bagian divisi riset dan yang akan men-sharing the discussions and the negotiations. Itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Oke. Thank you banget Mbak Sarah ya. Sama katanya bakal ada volunteer juga kan ya Mbak untuk Y20 ya Mbak ya? Yes, itu yang aku maksud bahwa bagian dari penyelenggara is actually volunteering. As long as you have the time. Mungkin perlu ditambah juga bahwa untuk di luar negeri, nanti gue jawabnya di chat aja daripada gue yang ngambil waktunya jadi narasumber keempat. Sorry, bye. Oke, thank you Mbak Sarah. Selanjutnya Angelo nih soal transformasi digital nih, isu-isu apa saja yang waktu itu Angelo diskusikan dalam Y20 dan kemudian apa saja yang kira-kira perlu di follow up di Y20 selanjutnya. Silakan Angelo. Right. Ini aja, maksud gue, tahun gue itu isunya bukan hanya digital transformation atau digitalization, tapi ada 3 isu di merge jadi satu. Jadi itu kayak mash up gitu. So it's innovation, digitalization, and future of work. Jadi kita membicarakan bagaimana digitalisasi dan inovasi ini akan berdampak pada masa depan pekerjaan. Masa depan pekerjaan itu seperti apa sih? Kalau kita lihat sekarang gig workers itu udah di mana-mana. Kita mau pesan makanan, we use gig workers, right? We use Abang Gojek, gitu kan? Kita mau send barang, we use Lalamove. We want to order food, then we do the delivery, kan, Traveloka Eats or whatever, and that's all the part of the gig economy, and that's how our world is changing, right? That's how the future of work is shaped by digitalization. Nah, mungkin isu-isu yang lain gitu, atau mungkin masih terkait dengan future of work gitu ya, Jap. Penting untuk di Indonesia ini kita tahu bahwa by 2030 kalau pemerintah tidak melakukan apapun, kita ada risiko untuk kekurangan digital talent sebanyak 9 juta orang, Jap. Jadi ini sesuatu yang Indonesia harus dorong terus, tapi bukan hanya di tataran Indonesia. Di tingkat G20 pun, di tataran G20 pun, para pemimpin dunia harus sadar betul akan pentingnya addressing the shortage of digital talent ini kan. Mungkin ada beberapa isu lagi, Jap, tapi ini di luar isu prioritas Indonesia ya. Tapi tetap didiskus di Y20 tahun lalu, ada terkait dengan digital infrastructure.
this is still very much relevant for Indonesia, karena yang tadi gue bilang ya, ketika China udah mulai musingin 6G gitu, kampung sebelah gue aja mau 3G aja ngos-ngosan gitu kan. Digital literacy ini sangat penting di Indonesia. Kemarin gue ada lihat data 60% of internet users di Indonesia kalau lihat ada berita mereka nggak akan ngecek dulu ini benar atau enggak sih, mereka langsung forward. And so this is very important. This is where digital literacy is very important in the age of digitalization. Lalu ada digital rights yang gue bilang, rights in digital spaces. Kalau di Uni Eropa mungkin mereka udah punya GDPR gitu kan. Mungkin kalau di House of Representatives, Putri lagi ada kerjaan juga bikin UU PDP gitu kan, RUU PDP. Nah, ini yang penting sekali. Apa hak-hak yang dijamin oleh negara ataupun apa hak-hak yang dijamin oleh undang-undang juga terkait hak-hak di digital spaces. Lalu ada dua yang lain. Yang pertama, yang terakhir adalah digital health. Jadi kesehatan digital gitu ya. Kita sekarang udah mulai masuk ke era-era ini. Lalu yang terakhir juga terkait dengan digital universal credential recognition. Jadi ini hubungannya dengan pendidikan. Bagaimana kalau kita attain sebuah educational level di sebuah negara G20, harapannya ini bisa sifatnya universal di negara lain. Misal contohnya kedokteran gitu ya, Jap. If you're a doctor in Indo and then you go to America, then they won't recognize you as a doctor, gitu kan? How do we solve this with digital universal credential recognition? Mungkin kacamata kita bukan tahun depan kita akan solve masalah ini, Jap. Tapi the next 10-15 years, G20 harus udah punya framework seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Jap. Oke. Alven, sudah terjawab pertanyaannya? Silakan bisa di follow up nanti ya. Nah, teman-teman semua, sayang sekali waktu yang membatasi pertemuan kita pada sore hari ini. Jadi kalau yang belum sempat nanya, silakan Kak Dea, Kak Angelo, sama Kak Putri bersedia untuk dikontak via sosial media atau tidak? Bisa ditulis di kolom chat sosial media kalian bertiga supaya calon-calon delegasi Indonesia masa depan ini bisa tanya langsung nih apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan ingat tanggal 13 Desember, betul ya dia ya, 13 Desember itu akan dibuka pendaftaran untuk seleksi delegasi Y20 Indonesia 2022 dan akan ditutup pada awal Januari. Jadi proses seleksi akan berlangsung sampai di bulan Januari dan setelah itu delegasi yang terpilih akan memulai tanggung jawabnya sebagai delegasi sampai pasca Juli 2022. Oke, terakhir sebelum kita tutup sesi kali ini, aku pengen minta teman-teman bertiga nih untuk ngasih closing statement dan penyemangat buat siapapun yang ada di forum ini. Siapa tahu di antara 88 orang yang bertahan sampai akhir ada yang terpilih sebagai delegasi Indonesia untuk Y20 Indonesia 2022 atau mungkin tahun-tahun mendatang. Silakan, saya mulai dari Kak Putri. Silakan Kak Putri. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Kita lihat historically memang delegasinya kan beragam gitu ya. Tadi Panji juga bilang kalau misalnya dia masih mahasiswa gitu pas direkrut jadi delegasi Y20. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang masih mahasiswa, asalkan punya argumen substansi yang tepat pasti insya Allah akan kita consider. Dan yang paling penting jangan jadikan apapun keterbatasan kita jadi limitasi. Sekedar sharing aja waktu lagi forum itu pas virtual sampai tengah malam itu aku lagi hamil muda sambil mual-mual sedikit, jadi ternyata bisa juga ngikutin forum sampai tengah malam. Jadi apapun keterbatasan kalian yang kalian pikirkan sekarang itu bukan keterbatasan tapi jadikan itu jadi penyemangat. Semangat. Mantap, luar biasa. Terima kasih Bu Mil ya. Luar biasa nih anak-anak, semoga nanti dua mobilnya, dua mobilnya. Oh iya. Ada dua mobil di sini. Saya cuma berharap semoga nama anaknya nggak ada nama-nama komunike ya atau diplomasi gitu-gitu ya Mbak ya. Atau KTT, namanya nanti KTT. Oke. Nah, Dea ada closing statement yang pengen disampaikan buat teman-teman semua, silakan. Thank you. Mungkin kalau closing statement dari saya, teman-teman untuk yes, give your all, yang terbaik dari teman-teman bisa. Kalau ada isu yang kalian rasa perlu perjuangkan, masuk di salah satu track, perjuangkanlah dan bawalah di dalam pendaftaran. Putus-putus mungkin di dalam pendaftaran ini. And
karena mungkin ada teman-teman yang merasa itu bukan isu yang penting, tapi hey, who knows? Mungkin di antara panelis merasa argumen teman-teman itu sangat kuat. Jadi jangan minder, dicoba aja. Kalaupun nggak berhasil, ini ujian dan pembelajaran. Jadi ya tetap semangat. Oke, intinya tunjukkan yang terbaik ya, versi diri kita yang paling baik lah dalam proses seleksi itu. Kemudian Angelo terakhir, silakan closing statement-nya. Setelah ini kita akan foto bersama. Silakan Angelo. Oke, Jab. I'll take 2 minutes. Apa namanya? Jadi ini ya, kalau untuk teman-teman yang tertarik untuk jadi delegasi, sebenarnya tahun ini, maksudnya untuk persiapan delegasi tahun depan, gue bersama dengan Dea dan Putri dan juga alumni-alumni yang lain, kita akan menjadi di selection committee kan untuk delegasi teman-teman yang ke depan. What I'm trying to say is that I don't care teman-teman itu masih kuliah atau kerja di mana atau punya pengalaman berapa tahun. What I care about is what you guys are passionate about, right? Kayak kalau teman-teman passionate tentang sebuah isu, maka teman-teman akan punya determination untuk fight for that issue. Contoh Putri with her financial and political inclusion team, and then Dea with the ecosystem thing, and then myself with the future of work gitu kan. Apa namanya, we can drive the discussion bukan hanya di Indonesia tapi di tataran G20 because we're passionate about it, because we care about it and we want to make something out of it gitu kan. Kayak kalau teman-teman tidak passionate tentang sebuah isu gitu, nanti teman-teman di tengah-tengah proses negosiasi pasti ngos-ngosan and you will be lost somewhere. Kayak ngapain sih gue melakukan ini gitu. So I think the first thing that you need to prepare is your passion on a particular issue so that you guys can continuously fight for it dan nanti akhirnya bisa masuk ke communique karena itu sebenarnya yang ingin dicapai. So I think that's my closing statement, Jab. Oh, maybe one more thing. Apa namanya? Jangan berkecil hati kalau teman-teman masih muda, masih kuliah atau apapun. When I was chosen, I was 23 as Putri mentioned. So apa namanya? Nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. As long as you guys put effort into your application and then show your best side to the selection committee. Passion dan determinasi. Thank you Angelo untuk semangatnya. Nah, teman-teman semua, kita akan tutup dengan sesi foto bersama. Silakan bisa menyalakan kameranya. Ini bisa jadi ajang loh buat kalian meninggalkan jejak untuk Dea dan Putri sebagai selection committee nih. Biar nanti bisa dicek nih siapa aja nih yang ikut pada sesi kali ini. Ya. Biar dicatat ya, Jap ya? Iya, biar dicatat gitu ya. Tim panitia, apakah sudah siap untuk meng-capture? Oke. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, udah nggak ada yang nyalain kamera lagi. Oke, terima kasih. Teman-teman semua, kita berikan apresiasi secara virtual ya untuk 3 narasumber kita hari ini, Putri Komarudin, Angelo Wijaya, dan kemudian Dea. Terima kasih atas waktu dan kemudian insight yang dibagikan kepada kita semua. Saya ingin menutup sesi roadshow kali ini untuk teman-teman semua dari Indonesia Barat dengan satu quote yang membuat saya pribadi itu semangat ketika mengikuti proses seleksi atau kompetisi. Ada yang bilang bahwa seleksi atau kompetisi itu hanya akan dimenangkan bukan sama orang yang paling pintar, bukan sama orang yang paling hebat, tapi orang yang paling siap. Jadi buat teman-teman semua, masih ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk bisa menyiapkan diri dengan baik. Ya, kita boleh aja kalah pintar, kita boleh aja kalah hebat, tapi jangan sampai kalah siap. Saya Muja pamit, sampai bertemu di roadshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sarah, Kakak Mujab, dan semuanya. Thank you. Thank you. Mujab, thank you Sarah. Mujab, Mbak Sarah, Dea, Putkom. Sorry ya, ikutan Bye, ini. Angelo. Can't help it. Bye, Angelo. Bye, Dea. Bye, everyone. Bye, take See care some of you all. guys tonight. Yeah. See you guys. I have to rush to the port, but